Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Batu Hajar Aswad dari Tanah Nusantara. Batu hitam atau Hajar Aswad memiliki sejarah yang panjang. Sepanjang sejarah tempat ibadah pertama di dunia, Ka'bah, didirikan. Berdasarkan sejumlah riwayat, Hajar Aswad dibawa Nabi Adam dari surga. Selanjutnya batu itu diletakkan di Al-Hind atau Nusantara. Menurut sebagian riwayat, batu ini berasal dari surga yang dibawa oleh Nabi Adam ketika turun ke bumi. Pada awalnya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membangun Ka'bah. Ka'bah adalah tempat ibadah pertama yang dibangun di dunia. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang ada di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Quran Surat Ali Imran ayat 96. Dalam kitab Qisas Al-Anbiya atau kisah para nabi dan rasul, Ibnu Katsir menjelaskan saat pembangunan Ka'bah hampir selesai dan masih terdapat satu ruang kosong untuk menutupi temboknya, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam untuk mencari batu agar ruang kosong itu bisa segera tertutupi. Pergilah engkau mencari sebuah batu yang bagus untuk aku letakkan di salah satu sudut Ka'bah sebagai penanda bagi manusia, ujar Nabi Ibrahim. Nabi Ismail pun pergi dari satu bukit ke bukit lainnya untuk mencari batu yang paling baik. Ketika sedang mencari, malaikat Jibril datang kepada Nabi Ismail dan memberinya sebuah batu hitam atau Hajar Aswad yang paling bagus. Dengan senang hati ia menerima batu itu dan segera membawa batu itu untuk diberikan pada ayahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam pun bergembira dan mencium batu itu beberapa kali. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada putranya, "Dari mana kamu peroleh batu ini?" Nabi Ismail menjawab, "Batu ini aku dapatkan dari yang tidak memberatkan cucuku dan cucumu." Nabi Ibrahim alaihissalam mencium batu itu lagi dan diikuti juga oleh Nabi Ismail. Begitulah sampai saat ini banyak yang berharap bisa mencium batu yang dinamai Hajar Aswad itu. Riwayat lainnya juga disampaikan Ibnu Katsir. Ketika Nabi Ibrahim memerintah Nabi Ismail untuk mencari batu tersebut, Nabi Ismail merasa sangat letih. "Wahai ayah, aku merasa malas dan capek." Nabi Ibrahim berkata, "Biar aku saja yang mencarinya." Lalu ia pergi dan bertemu dengan malaikat Jibril yang membawa batu paling bagus itu. Sebelumnya batu itu putih bak permata. Adam membawanya ketika ia turun dari surga. Batu tersebut berubah menjadi hitam karena dosa-dosa manusia. Lalu Ismail datang dengan membawa sebuah batu, namun ia telah melihat batu di salah satu sisi Ka'bah. Ismail berkata, "Wahai ayahku, siapakah yang membawa batu ini?" Nabi Ibrahim menjawab, "Yang membawa adalah yang lebih giat darimu." Lalu keduanya melanjutkan pembangunan Ka'bah sambil berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami atau amalan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa Hajar Aswad bukanlah batu sembarangan. Batu ini berasal dari surga. Hajar Aswad ialah batu dari surga. Ia lebih putih dari salju. Dosa orang-orang musyriklah yang membuatnya menjadi hitam legam. Sabda Nabi, seperti yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ibnu Abbas dalam riwayat At-Tirmidzi juga menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Hajar Aswad kelak di suatu hari berperan sebagai saksi. Demi Allah, Allah akan mengutus batu tersebut pada hari kiamat, dan ia memiliki dua mata yang bisa melihat, memiliki lisan yang bisa berbicara, dan akan menjadi saksi bagi siapa yang benar-benar menyentuhnya." Sabda Rasulullah. Meski begitu, Nabi mengingatkan peran Hajar Aswad yang tetap sebagai makhluk kemuliaan yang ada, tidak lebih, cuma karena anugerah Allah. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an. "Aku pernah melihat Rasulullah SAW ketika tiba di Makkah
jika telah mengusap Hajar Aswad. Di awal ibadah tawaf, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempercepat langkah pada 3 putaran pertama dari 7 putaran. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Beliau mengatakan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Mekah, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Masjidil Haram lalu mengusap Hajar Aswad. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlalu di arah sebelah kanan Hajar Aswad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlari kecil pada 3 putaran dan berjalan pada 4 putaran. Ini yang menjadi pegangan kaum muslim dalam mencium Hajar Aswad atau mengusapnya. Mereka melakukan itu dalam rangka mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan, bukan karena meyakini bahwa Hajar Aswad bisa mendatangkan manfaat atau bisa mendatangkan celaka. Oleh karena itu, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, sesungguhnya saya tahu bahwa kamu itu hanya sebongkah batu yang tidak bisa mendatangkan manfaat, juga tidak bisa mendatangkan bahaya. Kalau bukan karena saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu, maka saya tidak akan pernah menciummu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Seperti yang disebutkan di atas, bahwa batu Hajar Aswad itu diambil dari tanah Al-Hin oleh malaikat Jibril. Al-Hin sendiri seperti yang banyak diriwayatkan adalah tanah yang penuh dengan keberkahan, atau yang dikenal dengan istilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang terdapat pada Quran Surat Sabah ayat 15. Sungguh, bagi kaum Sabah ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedangkan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Quran Surat Sabah ayat 15. Ayat ini mengisahkan perihal negeri Sabah yang Allah anugerahkan sumber daya alam amat luas dan subur. Digambarkan bahwa kehidupan bangsa Sabah atau negeri Sabah begitu sejahtera dengan bentangan kebun di kanan dan kiri mereka, sehingga tidak kekurangan suplai bahan makanan dan buah-buahan. Atas itu kemudian mereka diperintahkan supaya bersyukur kepada Allah, sebab kemakmuran negeri mereka berkat karunia dari Allah yang telah mencukupi kebutuhan hidup, juga melindungi mereka dari segala malapetaka. Selain itu, Allah juga menjanjikan curahan ampunan serta rahmatnya bagi segenap penduduk Sabah, karena mereka telah mensyukuri kemakmuran tersebut.